Silakan duduk. Jemaat Tuhan, kami mengundang solo dari seorang ibu dari Rayon Getsemani KSP 1 untuk memuji Tuhan dengan kidung pujiannya.
kasih. Jemaat yang Kristus kasihi, saya mengundang jemaat berdiri dan kita akan mendengarkan petunjuk hidup baru. Jemaat Tuhan, dengarlah petunjuk hidup baru. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Kolose 3:13-15. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat Tuhan, mari kita merendahkan diri kita di hadapan Allah dan kita mengaku dosa kita kepadanya. Mari kita berdoa. Ya Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setiamu. Engkau Allah yang telah datang ke dunia menjadi manusia, yang telah memberikan damai itu bagi kami. Saat ini dalam perayaan Natal yang kedua, kami datang kepadamu juga membawa anak-anak kami, 55 anak yang akan dibaptis di hari ini. Sebagai orang tua kami mengaku segala dosa dan salah kami. Sebagai jemaat kami juga mengaku segala dosa dan salah kami yang telah kami buat melawan titah dan kehendak-Mu terhadap Engkau ya Allah, bahkan terhadap orang-orang yang kami kasihi. Kami mohon ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa. Ampunilah segala dosa dan salah kami yang telah kami buat melawan titah dan kehendak-Mu dalam perkataan, perbuatan, sadar atau tidak tersembunyi sekalipun. Tuhan ampuni. Suci dan kuduskanlah hidup kami, supaya hidup kami berkenan di hadapan Allah sebagai anak Allah yang baik. Terima kasih ya Allah atas pengampunan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat Tuhan, kita memuji Tuhan dari nyanyian rohani 32 pada ayat yang ketiga. Ya Yesus, berilah damai kepada dunia. Jemaat Tuhan, dengarlah berita anugerah sebagai hamba Yesus Kristus. Kami mengabarkan tentang pengampunan dosa. Dalam Matius 1 ayat 21, ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Kita kembali memuji Tuhan jemaat dari Kidung Jemaat 37 ayat yang ketiga, pengasihan anak ini. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, saya mengundang jemaat berdiri dan kita akan mengaku iman percaya kita, yaitu pengakuan iman rasuli. Marilah jemaat bersama
dalam persekutuan dengan gereja Tuhan dari segala zaman dan di segala tempat. Kita mengaku bersama-sama kepercayaan kita sesuai pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, pertubuhan kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dimohon duduk kembali. Kita memuji Tuhan sekali lagi jemaat dari nyanyian rohani 33 pada ayat yang pertama. Ya Tuhan di sorga. Ya Tuhan di sorga menjadi rendah, manusia dan tak bercela, yang Maha Kuasa kepadanya-Mu berbaring di kandang, mari sujud. Jemaat yang Kristus kasihi, dalam perayaan Natal yang kedua ini kita akan membaca firman Tuhan di Injil Yohanes pasal 1 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-18. Firman Tuhan dari Injil Yohanes pasal 1 ayat pertama sampai ayat yang ke-18. Kalau Bapak Ibu sudah mendapatkan firman Tuhan, mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan dan meminta tuntunan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang adalah firman yang hidup, di pagi hari ini kami naikkan syukur dan terima kasih kepadamu, karena Engkau Allah yang hidup telah datang ke dunia sebagai Raja Damai itu. Kami telah memuliakan nama-Mu dengan puji-pujian Natal di saat ini, dan telah terbuka di hadapan kami firman-Mu dari Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 18 yang hendak kami baca dan renungkan. Sebagai manusia ya Allah, kami menyadari segala kelemahan dan keterbatasan kami. Kami mohon ya Allah, datanglah, curahkanlah Roh Kudus, roh hikmat dan pengertian bagi kami, supaya firman yang hendak kami baca dan mendengar akan kami mengerti itu dengan baik. Kami pulang menjadi pelaku-pelaku firman yang baik, khususnya orang tua yang membawa kelima anak untuk dibaptis di hari ini. Firman ini menjadi nasihat bagi mereka dalam mendidik dan mendewasakan anak-anak mereka. Berfirmanlah kepada kami Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah firman Tuhan dari Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 18 dengan bunyinya. Firman telah menjadi manusia. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan,
dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya, yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberi kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang berakan bukan dari daging atau dari daging, bukan dari darah dan daging, bukan pula jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman Allah menjadi manusia dan di antara kita, yaitu diberikan penuh kasih karunia dan kebenaran. Yohanes memberi kesaksian tentang dia dan berseru, inilah dia yang ketika aku berkata kemudian daripadaku akan datang, dia yang telah mendahuluku, sebab dia telah ada sebelum aku. Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah menyatakannya. Demikianlah kata firman Tuhan bagi kita semua. Yang dikatakan berbahagia adalah orang yang mendengarkan firman ini, lalu mau melakukan dalam seluruh hidupnya dari hari lepas hari. Maranatha. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, firman Tuhan yang baru saja kita baca dari Injil Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 18 dengan tema percaya firman telah menjadi manusia dan respons dengan benar. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, hari ini kita kembali merayakan perayaan Natal yang kedua. Kalau ada gereja-gereja yang lain, mereka sudah tidak lagi, mereka hanya mempersiapkan diri untuk perayaan akhir tahun. Tetapi di tanah Papua kita terus merayakan pesta sukacita perayaan Natal yang kedua dengan diadakannya pembaptisan kudus. Hari ini ada sukacita 55 orang anak yang akan dibaptis dalam Natal kedua ini. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, saya mengawali khotbah ini dengan sebuah ilustrasi atau cerita. Ada sebuah cerita seorang juragan yang kaya, dia sangat kaya raya. Dia tidak punya siapa-siapa, tidak punya keluarga, tidak punya istri, bahkan juga tidak punya keturunan. Tetapi juragan ini sangat kaya. Satu ketika ia merayakan Natal, ia mengundang semua karyawan dan pegawainya untuk datang makan malam bersama dia. Sesudah makan, di atas meja ia siapkan Alkitab yang sangat besar dan sejumlah uang yang sangat banyak. Kemudian juragan kaya ini bertanya kepada semua orang yang hadir dalam perayaan Natal itu, menurut saudara-saudara, manakah yang lebih penting? Apakah Alkitab ini dan uang banyak ini? Saudara-saudara yang Kristus kasihi, orang yang pertama berdiri adalah seorang satpam. Dia berdiri lalu berkata, "Sang juragan yang terhormat, saya tahu Alkitab sumber kebenaran.
Tetapi karena mata saya itu sudah mulai kabur, saya tidak bisa baca. Karena mata tidak bisa lihat Alkitab dengan baik. Maka saya harus memakai kacamata. Oleh sebab itu saya tidak bisa pilih Alkitab karena saya tidak bisa baca, mata kabur, jadi saya pilih uang saja. Kemudian orang kedua berdiri, yaitu tukang kebun. Dia katakan, juragan yang terhormat, saya tahu Alkitab ini adalah pedoman dalam kehidupan. Tetapi karena istri saya ini sakit di rumah sakit parah, maka saya butuh uang untuk pengobatan istri saya. Maka saya lebih memilih uang daripada Alkitab. Kemudian orang ketiga berdiri dan berkata, yaitu sang juragam masak, juru masak, sang juru masak. Juru masak ini berkata, juragan yang terhormat, saya tahu firman Tuhan itu di atas segala-galanya. Firman Tuhan itu sumber kebenaran. Tetapi karena saya terlalu sibuk tiap hari dengan urus masak di dapur, urus pesanan-pesanan orang untuk masak, maka saya tidak punya waktu untuk baca Alkitab karena banyak kesibukan. Maka saya lebih memilih uang itu. Kemudian yang keempat berdiri, dia adalah seorang pemuda yang sangat miskin. Ayah dan ibunya hidup sederhana. Dan semua orang melihat dia berdiri dan mereka berpikiran bahwa anak ini pasti dia pilih uang. Karena kehidupannya miskin. Ia sangat sederhana dan miskin. Tetapi ketika ia berdiri dan dia berbicara, sang juragan yang terhormat, saya lahir dari keluarga yang miskin. Jadi saya sangat menemukan uang, apalagi di hari Natal. Saya ingin punya baju yang baru, sepatu yang baru. Nah, ibu saya mengajarkan saya dari kecil, Alkitab itu lebih berharga dari segala-galanya. Dari baju baru, dari sepatu baru. Alkitab itu lebih berharga dari emas dan perak. Bahkan ibu saya mengajarkan orang yang mencintai Alkitab dan kebenarannya adalah orang yang diberkati. Maka saat ini saya lebih memilih Alkitab daripada uang yang baik ini. Jemaat yang kekasih, sang juragan dan semua pegawai yang ada dong menggeleng-gelengkan kepala. Anak miskin ini bukan minta uang karena kekurangannya, tetapi kenapa dia minta Alkitab? Nah, ketika ia memilih kitab, maka juragan ini berkata, silakan ambil Alkitab ini dan buka. Anak itu Alkitab, ternyata di dalam Alkitab dia temukan 2 buah amplop. Amplop pertama berisi uang yang lebih banyak dari uang yang taruh di atas meja oleh juragan itu. Amplop kedua adalah surat wasiat yang ditulis ketika sang juragan itu meninggal, semua kekayaannya, hartanya akan menjadi milik pemuda. Siapa yang memilih Alkitab, dia akan mendapatkan daripada juragan kalau juragan itu meninggal. Ini luar biasa. Dia tidak pilih uang tetapi dia pilih Alkitab, tetapi luar biasa yang dia dapatkan. Jemaat Tuhan, seperti keyakinan pemuda ini, orang yang mencintai firman Tuhan atau Taurat Tuhan adalah orang-orang yang berbahagia. Itulah pilihan yang tepat. Firman Tuhan sebagai sumber kebenaran. Jemaat yang Kristus kasihi, firman itu adalah Allah sendiri. Kita mungkin pernah mendengar tentang inkarnasi. Secara sederhana artinya menyatakan diri manusia, bahwa Allah datang dalam rupa manusia, yaitu Yesus Kristus. Ya sehingga kita kenal Trinitas itu. Bapa, Allah, Bapa, dan dia mengutus anaknya Kristus datang sebagai manusia, dan dia juga mengutus Roh Kudus sebagai penolong bagi kita. Dalam tema ini khotbah tentang manusia, kita akan belajar firman yang telah menjadi manusia, yang telah kita dengan sebutan Trinitas tadi atau inkarnasi. Firman itu dia menjadi manusia. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, dalam firman ini kita memperhatikan konteks Injil Tuhan Yesus yang ditulis oleh Yohanes. Yohanes menjelaskan tentang siapa Yesus dengan memperhatikan apa yang dikatakan Yesus dan apa yang dilakukan Yesus. Bahwa Yesus adalah firman, yaitu Allah sendiri yang menciptakan semuanya.
Ia adalah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia ini. Ialah penggenapan nubuatan Musa dan nabi-nabi. Tujuan Yohanes menulis semua ini adalah supaya kamu percaya bahwa Yesus adalah Mesias Allah. Saat itu ajaran gnosis berkembang dan mempengaruhi orang percaya. Yohanes menjelaskan kalau orang percaya mengakui langit dan bumi diciptakan hanya dengan firman Tuhan, maka mereka pun bisa menerima kalau firman telah menjadi manusia dalam diri Yesus Kristus yang datang ke dunia itu. Jemaat Tuhan khusus dalam bacaan firman hari ini, saya bagi dalam beberapa bagian ayat 1 sampai 9 dan 14 sampai 18. Yesus atau firman yang telah datang ke dalam dunia yang disaksikan oleh Yohanes dinyatakan oleh Allah sendiri. Yang pertama, firman pada mulanya sejak penciptaan Allah menciptakan langit dan bumi dengan berfirman. Firman itu adalah Allah. Firman itu sumber segala sesuatu. Firman itu adalah hidup dan terang manusia. Firman yang bercahaya adalah kegelapan. Kegelapan tidak menguasainya. Dan yang kedua, Yohanes diutus untuk menyaksikan tentang firman terang itu. Ketiga, tujuan kesaksiannya supaya semua orang itu menjadi percaya. Dan yang keempat, Yohanes bukan terang itu, tapi memberi kesaksian tentang terang itu. Kelima, terang itu sedang di dalam dunia, sudah datang ke dalam dunia. Keenam, firman itu sudah menjadi manusia, yaitu inkarnasi. Dia turun ke dalam dunia dalam wujud Yesus Kristus. Diam di antara manusia. Melihat firman yang telah menjadi manusia itu. Melihat Yesus itu dalam kemuliaannya tengah-tengah dunia. Dan yang ketujuh, Yohanes memberi kesaksian tentang Yesus yang sudah ada sebelum Yohanes. Dan yang kedelapan, dari Tuhan Yesus kita menerima kasih karunia. Ini berbeda dengan hukum Taurat dari Musa. Yesus Kristus penuh dengan kasih karunia dan juga kebenaran itu. Jemaat yang Kristus kasihi, hal yang kedua, dalam ayat 10 sampai 13, bagaimana respons manusia atas firman. Itu Allah yang telah datang ke dalam dunia ini. Hal yang pertama kita lihat, firman telah ada di dalam dunia yang dijadikan oleh firman. Yang kedua, dunia tidak mengenal firman yang telah ada itu. Ketiga, firman datang kepada manusia yang adalah miliknya. Dan keempat, manusia tidak menerima dia. Kelima, tetapi semua yang menerima firman diberi kuasa. Dan yang keenam, diberi kuasa untuk menjadi anak Allah, yaitu orang yang percaya di dalam nama Tuhan. Dan ayat yang ketujuh, menjadi anak ini bukan karena diperanakan, bukan secara jasmani, tetapi semuanya itu dari Allah. Jemaat yang Yesus kasihi, hari ini dua pembelajaran hendak kita renungkan dalam perayaan Natal yang kedua ini. Dan dalam pembahasan terhadap 55 anak di hari ini. Hal yang pertama yang kita lihat, Yesus Kristus firman yang telah datang ke dalam dunia. Dan yang kedua yang kita lihat dalam pembelajaran firman ini, bagaimana respons kita atas Yesus Kristus yang telah datang ke dalam dunia ini. Hal yang pertama yang perlu kita mulai yaitu, apakah kita sungguh-sungguh percaya kepada Yesus Kristus yang adalah Allah itu? Firman yang berkuasa sejak awal penciptaan, yang telah masuk ke dalam daging, ambil rupa manusia. Saat-saat ini berkembang banyak pengajaran jemaat. Banyak gereja-gereja berkembang. Salah satu yang sangat nyata kesesatannya adalah gereja Tuhan yang Maha Kuasa. Ini gereja yang tersesat. Awal muncul gereja ini pada tahun 1990 dan makin gencar di tahun 2002. Dibawa oleh mantan guru di Cina. Mereka menyebarkan ajarannya melalui media dan kemudian banyak orang yang mengikuti ajaran sesat ini. Salah satu ajaran yang sesat adalah Alkitab sudah tidak relevan, tidak pas untuk zaman ini. Dan karena itu mereka membuat kitab yang lain, tidak lagi Alkitab. Ajarannya bahwa Yesus sudah datang ke dalam dunia
Dalam rubuhan mantan guru fisika ini, itu ajaran sesat mereka, bahwa Yesus itu datang dalam wujud mantan guru fisika ini. Kesesatan ini bukan hanya di Cina, tetapi di Manggarai, NTT, Nusa Tenggara Barat, Timur. Ajaran ini sampai ke NTT. Jemaat yang Kristus kasihi, apakah kita sungguh percaya dan menjaga kepercayaan kita tetap yang menjadi manusia, bukan yang datang membawa dirinya bahwa dia itu Yesus, tetapi dia adalah Allah yang telah datang menjadi manusia. Apakah kita percaya dan menerima langit dan bumi yang luar biasa ini diciptakan hanya dengan berfirman? Maka kita juga percaya Allah yang maha kuasa, mulia, bisa mengambil rupa manusia karena kasih-Nya untuk menyelamatkan kita manusia berdosa. Dalam perjanjian lama kita belajar tentang Musa yang menyampaikan pesan Tuhan tentang Israel untuk Firaun. Firaun menolak sampai ada 10 tulah, baru Firaun menuruti pesan Tuhan untuk Israel. Atau Adam dan Hawa dalam Kejadian 2 dan 3 yang menerima perintah tentang buah pohon pengetahuan yang baik dan jahat. Adam dan Hawa menolak untuk mengikuti perintah Tuhan, dan nyata mereka berdosa dan menanggung akibat pilihan mereka yang salah itu. Menjadi perenungan kita di hari Natal yang kedua ini. Dalam bagian kedua adalah bagaimana respons kita atas Yesus Kristus yang sudah datang ke dalam dunia ini. Bagaimana respons kita? Apakah kita mau menerima Yesus? Kalau kita berarti mengakui kebenarannya yang disampaikan dan kita melakukan kebenaran firman itu untuk menjadi saksi bagi orang. Sebaliknya, menolak berarti tidak mengakui. Kalau kita menolak kebenaran firman Tuhan yang adalah Alkitab itu, kita kebenaran itu dan tidak menerima, apalagi kita juga tidak pasti melakukannya. Hari ini kita merayakan Natal Kristus, penghayatan hari kedua. Kita mendengar firman Tuhan di hari ini. Dan dalam sepanjang tahun ini, firman yang ada di dalam Alkitab yang kita baca, juga para pelayan dalam berkhotbah berusaha menjelaskan firman itu dalam konteks hidup sehari-hari supaya jemaat mengerti arti daripada firman itu. Sudah sangat jelas dijelaskan oleh setiap pelayan hari Minggu, setiap minggu. Apalagi Natal ini kita ibadat terus. Firman Tuhan dijelaskan terhabis-habis. Bagaimana respons kita mendengar firman Tuhan dalam hidup kita? Kita sudah melakukan firman itu dengan baik? Apakah kita kerjakannya kepada anak-anak kita, kepada orang-orang lain menjadi saksi tentang firman itu bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah? Ataukah tidak kita melakukan itu? Dalam bacaan ini dijelaskan ada dampak dari percaya, menerima dan melakukan firman itu. Kita menerima kuasa, sebaliknya kita juga menolak dan tidak menerima, maka tidak ada kuasa pada kita. Menerima kuasa, menerima berkat Tuhan, kekuatan untuk menjalani hidup sesuai dengan firman Tuhan itu, menjadi tanggung jawab sebagai orang percaya. Dalam perayaan Natal Kristus, dalam persiapan kita sebelum ini dan setelah ini, ya sebelum Natal orang persiapan banyak. Sudah Natal juga masih ada persiapan sampai tahun baru. Apa saja yang kita siapkan? Persiapan lahiriah, berupa apakah rumah kita bagus dengan lampu-lampu, baju-baju bagus, dan pernak-pernik Natal? Apakah batin kita menjadi perhatian kita juga? Bukan saja hal-hal yang bagus di luar itu. Persiapan hati yang sungguh percaya. Hati kita harus dipersiapkan untuk percaya betul kepada Yesus, anak Allah yang datang ke dunia. Menerima dan mau melakukan firman Tuhan itu dalam hidup kita setiap hari. Khususnya bagi orang tua yang akan membawa 55 anak dibaptis ini. Firman Tuhan ini harus diajarkan berulang-ulang kepada anak-anak. Seperti Ulangan 6 sampaikan, orang Israel diperintahkan Musa mengatakan kepada orang Israel berulang-ulang mengajarkan perintah Tuhan itu kepada anak-anak supaya hidup mereka diberkati, umur panjang akan diberikan. Apakah kita sudah mengajarkan bagi anak-anak kita dengan baik? Dalam persiapan hati kita sudah tahu firman Tuhan. Sebagai orang Kristen pasti dia tahu firman Tuhan.
Apa yang Tuhan kehendaki? Apakah dengan pengetahuan akan kebenaran ini kita menghindari merayakan Natal Kristus dengan pesta pora? Yang kita harus tahu bahwa kita sudah tahu Natal itu identik dengan kesederhanaan, sehingga pesta pora itu harus kita hindari. Kemabukan apalagi, bukan orang merayakan Natal dengan mabuk-mabuk. Supaya orang bilang ini Natal tuh rame, kalau orang mabuk-mabuk minum sedikit supaya rame. Itu tidak. Natal bukan identik, bukan sama dengan kita mabuk-mabuk. Lalu Natal penuh dengan masalah. Bukan Natal ini membawa damai. Pendeta khotbah sampai suara mau habis di mimbar supaya Natal ini membawa damai, jangan ketemu baku marah. Tapi pulang ketemu baku mabuk, minum mabuk, bikin masalah, bikin keributan. Ada yang luka, ada yang kesakitan. Bagaimana dengan perayaan Natal yang membawa damai? Hanya di dalam gereja, tapi pulanglah setelah ada damai. Hubungan kita dengan keluarga menjadi retak karena suami mabuk pukul istri, bikin masalah dalam rumah. Hubungan kita dengan tetangga menjadi rusak karena baku-pukul. Sedang sejatinya Yesus datang untuk memulihkan hubungan kita dengan yang rusak. Tapi sebaliknya kita merayakan Natal kelahirannya dengan membuat hubungan yang rusak, membuat kehancuran yang damai lagi kehancuran. Dalam percaya dan menerima firman Tuhan, kita akan tahu bahwa berpoya-poya menghabiskan uang untuk sesuatu yang tidak perlu. Mabuk itu tidak perlu, berpoya-poya habiskan uang untuk mabuk itu tidak perlu. Sampai kita mengabaikan kebutuhan dasar dalam keluarga. Anak-anak butuh biaya, makan minum, istri. Bukan tujuan perayaan kita, kita sudah tahu tetapi kita pura-pura tidak tahu, tidak mau lakukan. Hanya karena mau pesta, mau melakukan yang meriah-meriah, kedagingan kita, keduniaan kita pinjam uang dan kemudian kesulitan mengembalikannya. Ditambahkan kebutuhan yang tetap untuk makan minum, anak-anak, pendidikan anak-anak pun tidak pikir itu. Bagaimana Bapak Ibu kita renungkan perayaan Natal itu? Apa yang lebih utama? Kita pora adalah sesuatu atau hati kita, batin kita itu disiapkan menjadi baik. Kita sungguh percaya dan menerima Tuhan Yesus. Kita juga menerima kuasa untuk kuat menjalani hidup sebagai anak-anak Allah. Hari ini ibu bawa 55 anak, ini luar biasa. Saya bilang ini sebentar ini saya capek kasih baptis anak-anak paling banyak 50. Suatu sukacita di dunia dan di surga 55 anak untuk datang dibaptis. Ini juga tanggung jawab orang tua. Untuk bagaimana didik anak-anak ini supaya hidup berjalan pada jalan Tuhan. Don tahu firman, don tahu Tuhan Yesus. Sehingga mereka besar tuh hidup melakukan firman itu dengan baik. Supaya yang mereka tahu membedakan mana baik, mana yang jahat. Dan mereka menghindari hal-hal yang jahat yang tidak menguntungkan hidup itu. Dari kecil itu mereka dibina dengan sebesarlah terlambat, kalau mau bina sebesar terlambat. Dari kecil ini orang tua bilang rotan kalau masih muda bisa ero, tapi kalau sebesar susah, kepala sakit, orang tua akan pusing. Anak-anak bisa maki orang tua, anak-anak bisa bikin kurang ajar bagi orang tua. Salah karena kita tidak mendidik anak-anak dengan baik. Hari ini bawa anak-anak untuk dibaptis itu tanggung jawab, supaya bagaimana mendidik mereka untuk mengenal Tuhan dan berjalan pada jalan Tuhan. Jemaat yang Kristus kasih, hari ini kita merayakan Natal dengan syukur, dengan berbagai kasih bersama keluarga, tetangga, sahabat, banyak orang kita yang kita jumpai, membawa kasih dan damai yang Yesus bawa untuk kita, untuk membagikannya bagi banyak orang dalam perjalanan hidup kita. Membukti saya menerima Yesus dan menerima kuasanya untuk hidup sebagai anak-anak Bapa. Selamat Natal Kristus, saudara-saudara jemaat, biarlah kuasa Tuhan nyata dalam perayaan-perayaan kita yang memuliakan Allah dan mengendalikan diri dari dosa dan kejahatan itu. Tuhan memberkati. Amin. Jemaat Tuhan Yesus kasihi, kita akan masuk dalam pembaptisan kudus di saat ini. Jemaat yang Kristus kasihi, kita akan membacakan formulir pembaptisan kudus dan pengajaran pembaptisan kudus.
Saudara-saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus, dengarlah pengajaran pembaptisan kudus. Ada 4 hal pokok yang diberitahukan kepada kita dalam pembaptisan kudus ini. Yang pertama, penyucian dosa. Kita bersama anak-anak kita telah dikandung dan diperanakan dalam dosa. Oleh sebab itu kita tidak bisa masuk ke dalam kerajaan Allah sebelum kita disucikan dan menjadi baru. Hal itu dinyatakan kepada kita melalui pembaptisan dengan air. Pembaptisan dengan air menunjukkan penyucian dan kecemaran jiwa kita, supaya kita merendahkan diri, mengaku dosa, dan menyerahkan diri kepada Tuhan. Yang kedua, persekutuan dengan Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dalam kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, kita pun mati dan bangkit dalam kehidupan baru dengan Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dengan demikian melalui baptisan kita bersama-sama anak-anak kita dimeteraikan menjadi anak-anak Allah dan hidup dalam persekutuan dengannya. Yang ketiga, perjanjian kasih karunia. Pembaptisan kudus mengajarkan kita bahwa kita telah dihubungkan dengan Allah atas dasar perjanjian keselamatan sebagai wujud kasih Allah kepada kita. Karena itu kita harus setia dan taat kepada Allah serta melaksanakan kehendak-Nya. Kita harus mengasihi Allah dengan segenap hati, jiwa, dan akal budi. Jika oleh kelemahan kita jatuh ke dalam dosa, haruslah kita ingat perjanjian kasih karunia Allah dan kembali kepada Allah yang memanggil kita. Yang keempat, anggota gereja Tuhan. Kita bersyukur bahwa melalui baptisan kita bersama-sama anak-anak kita menjadi anggota Tuhan yang kudus dan am di segala zaman dan tempat. Demikian juga di dalam GKI di tanah Papua, anak-anak kita turut dipanggil bukan sebagai orang di luar, melainkan sebagai orang-orang di dalam persekutuan dengan Tuhan. Menjadi tanggung jawab Bapak, Ibu, dan anak-anak dan jemaat. Bapak, Ibu, dan jemaat sama-sama mendidik anak-anak yang dibaptis dengan pengajaran iman Kristen dan memberikan dan kehidupan yang baik bagi anak-anak. Dengan demikian anak-anak kita tidak tersesat oleh kesalahan dan kelalaian Bapak, Ibu, dan jemaat. Mari jemaat kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Murah, kami mohon padamu, kuduskanlah air baptisan yang ada di atas meja altar ini. Dan terimalah anak-anak ini dalam kasih karunia-Mu. Sebab Kristus telah menebus mereka. Berilah kuasa Roh Kudus-Mu. Anak-anak hamba besar lahirnya maupun batinnya, serta diteguhkan dalam iman. Amin. Saya persilakan Ibu berdiri yang anak-anaknya akan dibaptis berdiri dan menjawab dengan pertanyaan-pertanyaan berikut di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Saya bertanya kepada Bapak, yang pertama, Bapak Ibu percaya bahwa Yesus Kristus adalah jalan keselamatan yang disaksikan oleh Alkitab? Apakah jawabmu? Yang kedua, apakah Bapak Ibu berjanji untuk mengajar anak ini pada jalan keselamatan? Apakah jawabmu? Persilakan jemaat dan menjawab dengan dua pertanyaan berikut Tuhan. Saya bertanya kepada yang pertama, apakah saudara-saudara bahwa Tuhan telah menerima anak-anak ini sebagai jemaat? Apakah jawabnya? Yang kedua, apakah saudara
bahwa saudara-saudara menjadi teladan bagi anak-anak kita jalan kebenaran anakmu. Tuhan mendengar Tuhan Yesus kasihi. Untuk masuk dalam pembaptisan saya mengajak jemaat Tuhan bersama dari nyanyian Rohani 4 ayat 1 sampai 4. Kudus, kudus, kudus. Bianca, Areper, Mare Rabuyan, nama Allah Bapa, dan Roh Allah. Bibelina Woniana akan membaptiskan dalam nama Allah Bapa.
Yovina Rirei engkau nama Allah Bapa, Yesus berdiam Rirei membaptiskan engkau dan Oliverkan Allah anak Nicholas Jean aku membaptiskan engkau dengan nama Allah anak. Sergius Kakak, suara untuk mic yang beda ada Pak. Calvin Nazaret Maria Anandi Herrera Papa, aku membaptiskan engkau dengan nama Allah Bapa, Allah Anak dan Roh yang berikut 19 Santi Sarah Dortea Auparai, aku membaptiskan engkau dengan nama Allah Bapa, Allah Anak dan Roh Kudus. Amin. Abder Gasper Junior Parai, aku membaptiskan engkau dengan nama Allah Bapa, Allah Anak dan Roh Kudus. Amin. Dua satu. Barcelona Anugrah
Dominik Emiliano Warabai, aku membaptiskan engkau dengan nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Roh Kudus. Amin. Dua, tiga. Musa Alfredo Stephen Lee Karubaba, aku membaptiskan engkau dengan nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Roh Kudus. Amin. Talia Amoraisa Karubaba, aku membaptiskan engkau dengan nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Roh Kudus. Amin. Liora Abigail Inri Karubaba, aku membaptiskan engkau dengan nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Roh Kudus. Amin. Enam. Panbalen Rumruren, aku membaptiskan engkau dengan nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Roh Kudus. Amin. Welmina Rumruren, aku membaptiskan engkau dengan nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Roh Kudus. Amin. Marcel Edo Rumruren, aku membaptiskan engkau dengan nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Roh Kudus. Amin.
Inamiri Stefani Roba, aku membaptiskan engkau dengan nama Bapa, Allah Anak, dan Roh Kudus. Kalina kan? Apa angkat dia ke atas ke gendong ke gendong. Aku membaptiskan engkau dengan nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Roh Kudus. Amin. Edward Auparai, aku baptiskan engkau dengan nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Roh Kudus. Amin. Pino Marcelo Auparai, aku membaptiskan engkau dengan nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Roh Kudus. Amin. Arnando Noel Aupai, aku baptiskan engkau dengan nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Roh Kudus. Amin. Hilpila, membaptiskan engkau dengan nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Roh Kudus. Didimus Kambuaya, aku membaptiskan engkau dengan nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Roh Kudus. Amin. Selpiana Yunita Kambuaya, aku membaptiskan engkau dengan nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Roh Kudus. Amin. Cornelia Herlina Kambuaya, aku membaptiskan engkau dengan nama Allah Bapa, Allah Anak, Roh Kudus. Amin. Berikut. Theo Asriel Saputra Mai, aku membaptiskan engkau dengan nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Roh Kudus. Amin. Yang berikut.
Roh Kudus. Amin. Rania Gaya Subardina Robaha, aku membaptiskan engkau dengan nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Roh Kudus. Amin. Mariana Ramania Selene Uyau Robaha, aku membaptiskan engkau dengan nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Roh Kudus. Amin. Christine Nabilopli Wopi, aku baptiskan engkau dengan nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Roh Kudus. Amin. Berikut Agustinus Mijatli Rawayai, aku membaptiskan engkau dengan nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Roh Kudus. Amin. David Nathaniel Rawayai, aku membaptiskan engkau dengan nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Roh Kudus. Amin. Rosmina Tata, aku membaptiskan engkau dengan nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Ruth Naomi Tata, aku membaptiskan engkau dengan nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Chelsea Mariana Kowi, aku membaptiskan engkau dengan nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Roh. Sawoji Diego Kowi, aku membaptiskan engkau dengan nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Roh Kudus. Amin.
Yunesa Marcelia Epifania Aronggear, aku membaptiskan engkau dengan nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Roh Kudus. Amin. Melanesia Kesia Aronggear, aku membaptiskan engkau dengan nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Roh Kudus. Amin. Esther Riana Pairi, aku membaptiskan engkau dengan nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Roh Kudus. Amin. Uculides Penny Warabai, aku membaptiskan engkau dengan nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kiranya anak-anak ini tidak malu untuk mengikut Kristus dalam jalan hidupnya. Tuhan memberkati. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, kita bersama dengan menyanyi dari nyanyian kami beroleh hidup yang bakar. Mari engkau ya Bapa yang di sorga, dan anak ini kuduskan juga, biarlah Kristus sumber hidupnya. Jemaat Tuhan, mari kita berdoa dengan anak-anak kita. Ya Tuhan, Allah Bapa kami di sorga, kami mengucap syukur padamu karena Engkau telah menyucikan anak-anak kami dengan darah anak-Mu Yesus Kristus. Kami mohon pimpinlah dan kuatkanlah anak-anak ini oleh Roh-Mu yang kudus seumur hidupnya. Kuatkanlah para orang tua dengan kuasa Roh Kudus, agar mereka dapat memimpin dan memelihara anak-anak ini sebaik-baiknya.
Berilah para orang tua dan jemaat supaya tiap-tiap hari memberi contoh dengan kelakuan yang suci. Dalam kuasa dan berkat Tuhan, anak-anak ini akan menjadi saksimu yang setia dan membesarkan nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang Kristus kasihi, kita akan memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Persembahan ini akan diberikan dengan jemaat memuji Tuhan dari nyanyian rohani 42 ayat 1 sampai 4. Persembahan diberikan pada palungan dengan pengaturan dari arah yang pertama. Nyanyian rohani 42, hai langit bumi nyanyinya. Tuhan, ajaiblah hikmat
Jemaat Tuhan, kita akan berdoa syukur sekaligus doa syafaat. Ada beberapa jemaat yang membawa perpuluhan dan juga pengucapan syukur. Yang pertama, perpuluhan diberikan oleh keluarga Oscar Aronggear. Yang berikut pengucapan syukur dari 3 keluarga. Keluarga Yohanes Kambuaya atas penyertaan dan perlindungan Tuhan dalam keluarga hari lepas hari, dan pada hari ini mengantar ketiga anak untuk dibaptis. 2, satu keluarga yang tidak menyebut namanya atas kasih dan penyertaan Tuhan pada hari ini mengantar keempat anak ke rumah Tuhan untuk dibaptis. Yang ketiga, keluarga Yeri Barangkea atas berkat dan perlindungan Tuhan setiap hari. Kemudian ada 3 keluarga juga yang merasa sukacita atas bertambah usia anak-anak mereka dan bapak mereka, yaitu yang pertama Bapak Billy Maniani bersyukur atas bertambah setahun usia, pada hari ini genap berusia 35 tahun. Yang kedua, anak Caroline Elsie London Pundi atas bertambah usia genap 3 tahun. Yang ketiga, Bapak Peter Inggeni atas bertambah setahun usia pada tanggal Desember genap berusia 43 tahun. Dan juga kita mendoakan Penatua Sarah Ponataba yang sementara menderita kesakitan yang parah di Timika. Mari kita berdoa. Ya Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, Allah yang karena kasih-Mu turunnya untuk persebaran dasar mereka, rasa syukur dan terkasih atas Tuhan, atas rencana Tuhan bagi kami semua, sehingga kami boleh ada pada saat ini. Akan kami laksanakan pembaptisan kudus atas 55 orang anak di hari Natal yang kedua. Ya Allah, terimalah pengucapan syukur kami dari segala kelebihan dan kekurangan kami yang kami miliki, karena kami menyadari siapakah kami ini. Kekuatan umur panjang yang kami miliki, itu semua adalah pemberian-Mu, sehingga dalam segala ketidakmampuan, kekurangan dan kelemahan kami persembahkan syukur kepada-Mu ya Tuhan sebagai tanda terima kasih. Terimalah persembahan ini menjadi bau harum di atas tangan-tangan yang telah memberi persembahan ini. Tuhan memberkati kami hidup sesuai dengan talenta-talenta yang Tuhan berikan bagi kami sebagai TNI dan Polri, kami sebagai pegawai negeri, sebagai honorer kontrakan, bahkan juga sebagai swasta, pekerja swasta, wira swasta atau pengusaha-pengusaha, para medis, guru, BUMN, bahkan juga sebagai ibu-ibu jualan kecil-kecilan, nelayan, sebagai kerja itu memberkati. Biar Tuhan bukalah tingkap berkat di langit, tercurah dalam lumbung pemerahan kami, sehingga kami cari tidak akan kekurangan. Tapi Tuhan akan memberkati berkat itu sehingga mencukupi hidup kami, dan kami tahu bersyukur dan menjadi saluran berkat bagi orang lain, sehingga hidup ini menjadi indah di mata-Mu ya Tuhan. Ya Allah ya Tuhan kami, saat ini kami juga bersyukur bagi beberapa keluarga yang telah kami bacakan nama tadi. Mereka membawakan perpuluhan, yaitu keluarga Oscar Aronggear. 10% ada Tuhan dia persembahkan kepada Tuhan dalam pekerjaan. Biarlah tersisa 9% Tuhan berkati bagi keluarga Oscar Aronggear, supaya 90% itu dijaga Tuhan dengan baik, dijauhkan dari kuasa-kuasa iblis yang hendak mengganggu, tetapi berkat itu dipergunakan dengan baik, mencukupi kehidupan mereka dari hari ke hari. Ya Tuhan, begitu pula 3 keluarga yang mengucap syukur di hari ini, karena mereka merasakan kasih penyertaan Tuhan, sehingga mereka membawa anak-anak mereka dibaptis.
bahkan berkat dalam keluarga. Terimalah syukur ketiga keluarga yang telah kami bacakan nama. Biarlah Tuhan memberkati hidup mereka, keluarga mereka, anak-anak mereka, supaya mereka diberkati oleh Tuhan selalu. Kami juga berdoa bersama 3 keluarga yang mengucap syukur karena Bapak Billy, anak Caroline, Bapak Peter bertambah usia. Terima kasih Tuhan atas anugerah yang Tuhan berikan bagi ketiga Bapak dan Ibu dan anak ini. Biarlah Tuhan umur panjang di tangan kanan, tangan kiri kekayaan dan kehormatan, itulah kata firman-Mu, menjadi bagian dalam hari yang bahagia di hari ini bagi ketiga saudara kasih kami. Biarlah Tuhan mau jauhkan segala susah, mara bahaya, kecelakaan dan maut. Dan Tuhan selalu jaga mereka dalam usia mereka yang baru, supaya hidup mereka senantiasa diberkati oleh Tuhan. Bahkan masa depan yang baik bagi anak-anak dan seorang bapak menjadi imam yang baik dalam keluarga. Terima kasih Tuhan atas anugerah yang Tuhan berikan. Bahkan juga kami doakan jemaat-Mu yang sakit, khususnya Ibu Sarah Penataba, dan mungkin jemaat yang lain yang tidak sempat kami sebutkan. Kami percaya Tuhan Engkau dokter yang agung dan tabib yang benar di atas segala dokter. Biarlah Tuhan datang dengan kuasa-Mu, jamah, angkat, bebaskan penyakit yang diderita oleh Ibu Sarah Penataba dan juga jemaat yang lain, supaya lewat bilur-bilur-Mu mereka sembuh. Obat, makanan, minuman Tuhan berkati untuk kesembuhan. Biarlah cara Tuhan yang akan memberikan proses kesembuhan, sehingga Ibu Sarah sembuh, dia akan kembali melayani pekerjaan-Mu dengan baik dalam jemaat ini. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami juga berdoa pada saat ini Tuhan, kami membawakan pergumulan hidup kami, bahkan firman Tuhan yang sudah kami dengarkan. Biarlah firman Tuhan di hari ini akan menjadi nasihat yang berharga bagi Tuhan, bahwa Engkau adalah firman itu, supaya kami terus mengandalkan Tuhan, hidup selalu melakukan firman Tuhan itu dengan baik, sehingga hidup kami akan diberkati. Firman Tuhan menjadi pedoman dalam hidup kami, supaya jalan hidup kami akan selalu diberkati, dituntun oleh Tuhan, orang anak Tuhan yang selalu mendengar dan melakukan firman itu dengan baik. Biarlah dalam perayaan Natal ini firman Tuhan yang telah jadi manusia akan menjadi penolong juru selamat yang membawa kedamaian bagi kami di hari Natal ini. Maka Tuhan seluruh kehidupan kami dalam perayaan Natal, bahkan mengakhiri tahun ini dan masuk tahun baru, kami semua segala pergumulan kami ke dalam tangan-Mu. Tuhan dengar sehuti seluruh doa kami, isi hati kami yang kami bawakan kepadamu. Tuhan dengar dan sahuti, Tuhan berkati hidup tangga kami, suami, istri, anak, bahkan semua orang yang kami kasihi yang jauh. Tuhan juga memberkati mereka dalam pekerjaan, dalam pendidikan. Biarlah Tuhan pimpin dan jaga. Kami doakan janda, duda, yatim piatu, orang-orang yang berada dalam garis kemiskinan, putus asa, bahkan mereka yang sudah lansia, juga umat-Mu yang ada, jemaat-Mu yang ada, jaga lindungi mereka. Biarlah hidup mereka diberkati, ada sukacita, ada pengharapan, yang mereka percaya bahwa Tuhan sajalah yang akan menolong mereka dari penderitaan dan kesusahan hidup mereka. Kami berdoa juga ya Tuhan Yesus, pada saat ini kepada anak-anak kami yang belum mendapat pekerjaan, terus memberkati mereka supaya mereka akan mendapatkan masa depan yang baik. Anak-anak kami yang dalam pendidikan, Tuhan berkati mereka menjadi anak-anak yang takut Tuhan dan orang tua. Berkati jemaat kami Betania, bahkan sinode klasis. Tuhan berkati semua hamba Tuhan dalam pelayanan. Biarlah lewat mereka nama Tuhan dipermuliakan semua orang yang bekerja dalam gereja ini, khususnya di Betania. Tuhan memberkati mereka. Bangsa negara memberkati, dari presiden sampai pemimpin di tanah Papua. Roh Tuhan menyertai supaya kepemimpinan mereka diberikan hikmat dan pengertian. Mereka menjadi pemimpin adil, bijaksana, dan akan menjadi berkat yang dilanda oleh peperangan. Tuhan biarlah Engkau damai itu akan memberikan kedamaian bagi kami semua, dan Engkau menolong orang-orang yang mengalami peperangan sehingga hidup mereka menjadi sulit. Tuhan biarlah Engkau memberi pertolongan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, pelaksanaan
telah kami laksanakan, dan kami bersyukur pelaksanaan pembaptisan atas 55 anak telah dilaksanakan. Biarlah Tuhan berkati anak-anak ini dengan orang tua mereka, supaya hidup mereka berkenan di hadapan Bapa. Miringkanlah telinga pengasihan-Mu ya Allah, dengar dan sahutilah doa permohonan kami di saat ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami bersyukur kepada Allah Bapa itu. Amin. Jemaat yang Kristus kasihi, kita akan mengakhiri ibadah. Saya mengundang jemaat berdiri dan kita memuji Tuhan dari nyanyian Kidung Jemaat 119 ayat 1 dan 2. Hai dunia gembira. Hai dunia gembira dan sambut rajamu di hatimu, terimalah bersama bersyukur, bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur. Hai dunia terluka, rajamu penebus. Hai bumi, gunung lemah, bersoraklah terus, bersorak terus, bersorak-soraklah terus. Jemaat yang Kristus kasihi, terimalah berkat Tuhan dan pergilah dengan sejahtera. Tuhan Allah sumber segala berkat, penuhi kehidupanmu dengan kasih-Nya. Tuhan Allah jangan mengikat masukmu mulai sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah kita telah selesai. Shalom. Selamat merayakan Natal. Tuhan memberkati. Demikian seluruh rangkaian ibadah kita di hari ini, ibadah perayaan Natal yang kedua, sekaligus telah dilaksanakan ibadah sakramen pembaptisan kudus dengan 55 anak tadi. Selesai. Bapak Ibu jemaat Tuhan, sebelum kita masuk dalam ucapan terima kasih, ada satu pengumuman tambahan, yaitu perayaan Natal Jemaat GKI Betania 29 kali akan dilaksanakan pada hari ini, Selasa 26 Desember 2023 jam 17.00 atau jam 5 sore. Untuk itu dimohon kehadiran Bapak Ibu, Saudara warga jemaat, Rayon, Hermon sampai dengan Getsemani untuk sebentar ada dalam perayaan ibadah yang dimaksud. Demikian kita akan masuk dalam ucapan terima kasih. Yang pertama disampaikan ucapan terima kasih kepada Ibu Pendeta Christina Marina Tahitu STH yang telah melayani kita dengan kebenaran firman
bersamaan sekaligus di hari ini dengan pembaptisan kudus yang dilaksanakan di hari ini. Lalu yang kedua, warga jemaat yang hadir dalam ibadah saat ini, majelis piket, kostor penjaga gereja, timnya, dan staf TU, lalu Dayon Getsemani diberkati Tuhan. Lalu yang keempat, jemaat yang pertali beri jemaat GKB-nya 9 kali dan ingin didapat menghubungi jemaat. Lalu 5, selamat ulang tahun bagi anggota jemaat Betania yang berulang tahun di minggu ini. Selamat Hari Natal, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ibu Pendeta dan teman majelis bisa mengambil tempat di depan pintu keluar, lalu warga jemaat kita akan selamat. Cek, cek, cek 1.